Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini, Klik Paham akan mencoba untuk membuat alur pembelajaran Microsoft Word dari dasar ya. Video sebelumnya sudah membahas bagian-bagian dari layar Microsoft Word. Hari ini tujuan video ini adalah mampu membuka, menyimpan, dan menutup dokumen, kemudian mampu mengetik dan mengedit teks. Adapun materinya, perbedaan antara save dan save as, bagaimana cara menyalin, memotong, menempel, kemudian fungsi undo dan redo, menghapus dengan menggunakan delete dan backspace, menyisipkan simbol dan karakter khusus, kemudian ini shortcut penting pada video kali ini. Untuk membuka aplikasinya, biasanya shortcut Microsoft Word sudah ada di desktop kita. Klik mouse sebelah kiri 2 kali agak cepat. Tampilan home, tampilan awalnya ketika kita buka Microsoft Word kurang lebih seperti ini. Disajikan blank dokumen, kemudian templates ya yang bisa kita pilih. Disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, atau kita mau mencari template yang lain secara online. Kemudian di home juga dimunculkan file-file yang belakangan-belakangan ini dibuka. Kita pilih blank dokumen, kemudian tampil lembar kerja kosong. Di sini kita mulai membuat dokumen. Saya akan mengetik satu alinea saja ya. Oh ya, kalau misalnya satu kalimat ini sudah selesai, kalau misalnya teman masih dalam paragraf yang sama, jangan di enter ya, tidak usah, biar ketik aja langsung terus. Ya, tinggal perhatikan spasinya saja. Ya, kalau memang masih dalam paragraf yang sama. Karena kalau misalnya ini kita enter nih, ini kan satu kalimat sudah selesai. Kita enter, maka akan menjadi paragraf baru. Ya, ini saya hanya mau membuat satu paragraf saja, terdiri dari 2 kalimat. Sudah ya, ini saya cukup 2 kalimat saja. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk mendorong tumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan budi pekerti, pikiran, serta tubuh anak. Pendidikan bertujuan agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ketika menjadi anggota masyarakat. Cukup 2 kalimat itu saja ya. Nah, sekarang kita mau mengcopy atau menyalin dulu. Misalnya, saya mau menyalin Ki Hajar Dewantara dengan cara klik di sini, kursornya diarahkan ke sini, kemudian klik mouse sebelah kiri, ditahan, kemudian digeser ke arah sampai akhir teks yang akan kita pilih. Setelah itu, kita mau mengcopy atau menyalin, klik di sini di home, di menu home, grup clipboard, di sini ada copy. Diklik copy atau dengan menggunakan shortcut Ctrl C. Ctrl ditahan, kemudian C. Ini sudah tercopy. Kemudian kita mau tempelkan kemana? Misalnya saya paragraf baru. Di sini saya enter ya, karena saya mau paragraf baru, maka ini tidak saya spasi, tapi saya enter supaya menjadi paragraf baru. Kemudian saya paste atau paste di sini, ya. Dengan cara apa? Klik tulisan paste ini, atau ini kita klik, ya, atau memakai Ctrl V. Itu shortcutnya. Kemudian kita mau meng-cut atau memotong. Nah, caranya sama sebelumnya tadi, kita harus pilih dulu mana yang akan kita potong. Misalnya kalimat ini kita potong, ya, dipilih. Kemudian ini kita cut. Saya
ulang lagi ya, cut. Atau kita Ctrl X. Itu shortcutnya. Kemudian kita tempelkan misalnya di bawahnya. Kita enter lagi, paragraf baru. Kita pastekan, kita paste ya. Kita tempelkan di sini. Paste, klik. Atau ini saya ulang lagi. Atau Ctrl V. Gitu. Sekarang fungsi undo dan redo. Kalau undo itu untuk membatalkan perintah sebelumnya. Tadi kan mau saya perintahkan untuk mempaste di sini ya. Kalau kita pakai undo, maka ini akan dicabut lagi. Kita klik undo atau Ctrl Z. Ini kita klik undo. Nah, berarti paste tadi, perintah terakhir kan tadi untuk mempaste tadi kan. Itu di undo atau dibatalkan. Nah, kita mau memakai lagi paragraf yang tadi. Nah, ini pakai redo. Ya, yang begini. Redo paste. Ya, ini diklik. Atau pakai shortcut dengan Ctrl Y. Sekarang, bagaimana cara kita untuk menambah di teks kita atau di dokumen kita simbol atau karakter khusus ya. Kita klik menu insert, kemudian klik simbol. Di sini teman-teman pilih, kalau sudah ada di sini silakan tinggal diklik saja. Kemudian kalau tidak ada, pilih more symbol. Kemudian ini teman-teman dicari-cari aja, ini wingding 1, wingding 2, seperti ini, dan yang lainnya nih ya, dicek aja. Kemudian wingding 3, dan yang lainnya. Silakan nanti teman-teman explore saja, dicoba-coba. Saya coba menginsert simbol ini. Caranya klik 1 kali kemudian insert, atau langsung klik 2 kali agak cepat ya, mengkliknya agak cepat 2 kali, klik. Nah, itu sudah tampil. Ya. Atau kemudian kita mau simbol yang lain. Misalnya simbol panah ini. Sekali klik kemudian insert. Close. Ini. Sekarang bagaimana cara menggunakan tombol delete dan backspace. Jadi tombol delete dan backspace ini untuk menghapus ya. Kalau misalnya ini saya taruh, coba ini ya saya warnain ya. Ini, kemudian ini jauh aja. Biar kelihatan terhapusnya ya. Kita taruh kursornya di sini ya. Kalau kita pakai delete, 1 kali itu menghapus 1 huruf yang ada di sebelah kanan kursor. 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Oke, saya batalkan ya. Ini tetap saya taruh di sini ya kursornya. Kemudian kalau backspace itu menghapus 1 huruf di sebelah kiri kursor. Jadi 1 ya. Oke. Ini saya batalkan. Kemudian kalau kita tekan Ctrl, ditahan ya, kemudian delete, itu akan menghapus 1 kata yang ada di sebelah kanan kursor. Adalahnya ini hapus, supaya klik lagi untuk, nah itu 1 kata ya. Kemudian kalau kita ini kursornya taruh sini lagi ya, kemudian kita tahan Ctrl, kemudian tekan backspace, akan menghapus 1 kata yang di sebelah kiri kursor. Dewantara akan terhapus, hajarnya, key-nya seperti itu ya. Oke, ini diminta dulu ya, ini dinetralkan lagi. Sekarang bagaimana cara men-save-nya atau menyimpannya? Kita akan bahas perbedaan antara save dan save as. Kalau misalnya ini kita belum pernah menyimpan
dokumen ini baru akan menyimpan. Kita klik file, kemudian kalau kita klik save, maka akan diarahkan ke save as. Ya, jadi save as ini untuk menyimpan pertama kali dokumen yang kita buat. Akan kita simpan jadi ke save as. Ya, save as, kemudian browse. Di sini file name-nya, karena kita belum menentukan nama atau judul dokumen kita, maka Microsoft Word akan memunculkan kalimat awal dari dokumen kita. Ini kita hapus aja, kita ganti misalnya menjadi latihan 1. Kemudian tipe teksnya tetap Word dokumen, ya. Dan di mana kita akan simpan? Disarankan untuk menyimpan dokumen ini di drive D ya, karena kalau misalnya ada harus diinstal ulang atau apa, komputernya ada apa, kita insya Allah dokumennya kalau di drive D akan lebih aman. Ya, ini pilih D. Kemudian sebelumnya saya sudah membuat folder latihan. Saya akan taruh latihan 1 ini di folder latihan. Kemudian save. Nah, ini sudah tersimpan. Kalau kita mau membuat teks ini atau dokumen ini menjadi PDF, ini kan tadi sudah di-save ya, save as, karena untuk pertama kali. Sedangkan save as juga bisa kita gunakan untuk dokumen yang sudah kita save, kemudian kita buka seperti ini, ya. Kita akan pergunakan save misalnya mau merubah bentuk dokumennya menjadi PDF misalnya. Ini klik file, kemudian save as, browse lagi. Ini nama latihannya tidak apa-apa, tetap sama dengan yang tadi ini, asalkan teman-teman membuat tipenya dokumennya berbeda, yaitu PDF. Save. Nah, berarti teman-teman sudah mempunyai 2 file di latihan tadi ini, latihan 1 yang isinya sama dua-duanya, tapi dengan tipe teks yang berbeda. Yang ini dalam bentuk Word, yang ini dalam bentuk PDF. Kemudian, kalau kita pakai save as lagi, misalnya, ini kita tambahkan lagi misalnya kata-kata yang baru atau simbol baru. Tambah simbol, misalnya ini, simbolnya, kemudian ini. Nah, kita udah membuat perubahan nih di teks kita. Kalau kita pakai save as lagi, file, save as, browse lagi, kemudian tetap latihan 1, kemudian Word dokumen, maka latihan 1 ini akan ketindih, dia akan digantikan dengan posisi ini. Karena satu judulnya sama, kemudian format teksnya, tipe teksnya itu sama pakai Word dokumen. Berarti nanti ini, yang tadi sebelumnya tidak ada simbol yang di bawah ya, kita save lagi, tadi di save as, kita save lagi, maka yang ini akan terupdate. Save. Ya, ini berarti yang ke save. Ini saya tutup. Kita buka lagi. Tadi di latihan. Kemudian ini. Nah, ini juga tersave. Sedangkan sebelumnya men-save cuma sampai sini kan ya. Kemudian kita mau tambahkan lagi simbolnya misalnya. Pakai ini. Tadi. Nah, kita ini mau save. Ini sudah pernah kita save. Kita mau men-save update kita sampai terakhir ini. Boleh file, kemudian klik save, atau kita pakai shortcut. Sebelum kita tekan Ctrl S ya, nanti teman-teman lihat di sini ya, ada yang seperti bergerak ya, itu tandanya sedang proses save ya. Ctrl S.
Karena sudah di-save, perubahan terakhirnya tadi sudah, tinggal kita tutup, kita klik X juga tidak apa-apa. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.